Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala perintah, baik beramal maupun beribadah sampai pada saat ini. Bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah, satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan salam dan salawat kita kepada Nabi Allah akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimatul haknya, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu kembali kita dalam menjalankan amal dan ibadah kita dalam mengungkap amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu tentang karomahnya surat An-Nas. Bagi para hadirin, para jemaah yang ingin mengamalkan karomah surat An-Nas ini, silakan, saya akan ijazahkan. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan jemaah sekalian, banyak kita lihat umat Islam ini mencari keselamatan dengan segala cara dan berbagai macam cara. Benar sudah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menuju wafatnya, terhentinya sakaratul maut dan berulang-ulang, sehingga Jibril sebagai malaikatul wahyu Allah bertanya kepada Rasulullah, kenapa belum engkau sakaratul? Apakah masih ada yang kau takuti selain daripada Allah? Rasulullah menjawab, ada dua perkara. Apabila saya sudah tiada, kata Rasulullah, maka dua perkara ini akan datang mencari umatku. Inilah yang aku takuti. Padahal kalau dia memang berlindung dalam arasnya Allah, berlindung dalam sifatnya Hizbullahnya Allah, maka dia akan aman sebagai orang yang sudah beriman. Inilah yang kita khawatirkan. Apakah yang dua itu? Kata Jibril. Pertama, besarnya rasa takut di diri seseorang umatku, sehingga dia mencari jalan keselamatan dan menghalalkan segala cara. Yang kedua, besarnya rasa cemas hidup susah. Kecemasan yang melebihi segalanya, sampai ada yang bunuh diri. Dan segala jalan kebatilan dia jalani karena takut hidupnya susah. Padahal Allah lebih besar dari kesusahan tersebut. Untuk itu, pada tayangan ini kita akan membuka rahasia tentang karomahnya surat An-Nas. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, amalan ini adalah dikatakan amalan besar, penutup Al-Quran. Juz ke-30, Himpunan Kesempurnaan Manusia. Disinilah keistimewaan surat An-Nas ini adalah surat pegangan kitab dirinya manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi mencari amalan kemana-mana, tidak perlu lagi berilmu, tidak perlu lagi mencari suatu ilmu-ilmu kebatinan untuk mencari keselamatan dunia. Tetapi Allah sudah menyatakan kehadiran dan siap hadir di diri manusia, menjadi Tuhan di diri manusia tersebut, apabila manusia itu benar-benar di dalam kitabnya Allah, yaitu suratnya An-Nas. Kita kenal kalau surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Hak dan batil.
3 hak, 3 batil. Kalau sudah ada kita memiliki kemampuan di dalam hukum bismillah, ba alif sin. Ba itu diawali bismillah. Alif diawali dengan Al-Fatihah. Sin ditutup dengan surat An-Nas. Di sini kita harus paham. Kalau kita ingin mengamalkan surat An-Nas, maka dengarkan amalan ini baik-baik. Laksanakanlah setiap habis sholat fardu atau ditambah pada sholat malam. Duduk dengan tenang. Kita hayati surat An-Nas itu satu persatu. Pertama ayatnya berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Artinya Rabb yang menguasai manusia. Katakanlah aku yang akan menguasai. Aku yang menguasai. Kita siap dikuasai oleh Allah. Mata hati kita di saat membaca itu melihat ke dalam hati batin Allah yang dalam hati kita. Bahwasanya kita akan dikuasai oleh Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Kuasailah aku ya Allah. Liputilah aku. Malikin nas. Al-Malik. Bangkitlah ya Allah dari alam batinmu ke diriku ya Allah. Dalam hati kita memaknai Malikin nas dengan kata-kata memohon kebangkitan Allah. Munculnya Al-Malik, sifat maliknya Allah menuju diri kita. Setelah itu kita membaca Ilahin nas dan menjadi Tuhanlah di dalam diriku ya Allah. Baru kita menatap jasad. Ayat pertama kita menatap batin. Yang kedua kita menatap rohani Allah. Batinnya Allah naik ke dalam jasad kita. Dan ilahinas dan maujudnya. Zohirnya Allah ada pada zohirnya kita. Maka Allah menzohir batin tersebut. Menzohir menjadi jasad. Maka kita ingat kembali 3 ayat di depan. Min syarril waswasil khannas. Apapun kekuatan yang lain akan rubuh, akan hancur dan binasa dari luar alam diri kita. Dan apa kebatilan yang ada diri kita adalah was-was, ketakutan dan keraguan-raguan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Hancur dan binasa segala sifat was-was pada diri kita. Min syarril waswasil khannas. Baru kita mengatakan seluruh kekuatan apapun dari alam manusia terhadap diri kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita perlihatkan kepada Allah yang telah bangkit di diri kita, merasuki diri kita. Kita perlihatkan yang 3, baik yang datang batil diri, batil dari alam, batil dari manusia atau dari makhluk jin yang dimaksud manusia. Tidak mampu menghadapi kekuatan 3 yang Allah datang tadi. Maka Al-Quran itu saripatinya adalah surat An-Nas. Maka Al-Quran sudah mengalir dalam dirimu. Tinggal lagi kamu memperlihatkan Al-Quran yang hidup itu. Bergerak kamu, bergeraklah dia. Bergerak dia, bergeraklah kamu. Inilah karomahnya surat Al-Fatihah. Baik kita membantu sesama manusia, berpihak kepada 3 yang benar, dan hancurkan 3 yang batil. Insya Allah inilah rahasia surat An-Nas. Dengan menghadirkan diri kita, menghadirkan Allah menguasai diri kita, insya Allah
Kita tidak lagi bersekutu dengan Allah, tidak lagi memperserikatkan Allah dengan pemahaman kebendaan dan segala macam. Tapi kita telah mendirikan kitab diri kita, yaitu surat An-Nas, sebagai umul Al-Quran pada diri kita. Mudah-mudahan amalkanlah, baik mau tidur, selesai beribadah, selalulah dalam penguasaan Allah. Nanti di yaumil akhir, di alam mahsyar, apabila malaikat bertanya, dia tanya, siapa yang menguasai kita? Maka kita jawablah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ternyata memang selama ini kita memang dalam robnya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan para jemaah dan para hadirin amalkanlah dengan yakin, jangan bersandar kepada kekuatan dan segala kekuatan, tapi bersandarlah pada kekuatan Allah yang nyata pada dirimu. Man rabbuka, kata Jibril, kata Munkar dan Nakir, Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu. Kita sudah dikata kul, katakan. Berarti kita sudah menyatakan kalau Allah menguasai diri kita. Dengan 3 naik yang hak, 3 turun yang batin. Insya Allah itulah karomahnya surat An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Silakan diamalkan. Saya berikan ijazah, saya hakkan. Insya Allah mabrur adanya. Amin. Jangan lupa beribadah dan sholat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.